Ini adalah buku yang menghalalkan untuk membunuh polisi, tentara, dan aparat negara. Betul, termasuk ulama yang tidak sepaham dengan mereka. Ini bukunya Iya, yang mengajarkan hal tersebut. iya, Dan ini bisa didapat di di internet, bisa diakses bebas oleh masyarakat. Hah? Ya, percaya tidak percaya, Hampir tidak percaya. dan ini baru 0,1% mungkin dari sekian banyak buku-buku sejenis yang beredar di internet kita, di media kita. Ini yang Soal untuk mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Oke. Ini Itu juga hampir sama terkait dengan kriteria Islam menurut mereka. Jadi parameter Islam atau tidaknya seseorang itu diukur dengan parameter mereka. ini yang buat buku ini siapa? Buku-buku ini berasal dari Timur Tengah sebetulnya. Ada yang berasal dari Arab Saudi, ada yang berasal dari Suriah, tetapi diterjemahkan oleh salah satu orang di Indonesia yang sudah terpidana mati, yaitu Aman Abdurrahman. Tetapi beberapa juga diterjemahkan oleh yang lain, bukan hanya Aman Abdurrahman. Hukum memberontak kepada penguasa murtad. Iya, itu buku itu memberikan legitimasi kepada seseorang untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahannya. Ini menentang demokrasi. Iya, betul. Negara dianggap kafir, salah satunya karena mengadopsi sistem demokrasi. Dan ini bisa diakses oleh orang-orang dengan gampang gitu. Iya, seperti mengakses informasi-informasi yang lain ya, seperti membuka status Facebook lah. Kalau gitu orang bikin bom bisa tahu caranya juga. Sangat bisa. Karena tutorial bom sekalipun juga bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Jadi misalnya ada satu narasi tutorial yang judulnya adalah How Make the Bomb in Your Mother Kitchen gitu. Itu Kayak do it yourself ya, di rumah dong. dalam bahasa yang sederhana. Buku yang sejenis juga ada, namanya Idarut Tawahush dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan manajemen kekerasan. Jadi mereka punya satu konsep bagaimana mengeksploitasi kekerasan itu untuk keuntungan mereka. Dan Strategi berarti. iya, betul. Bagaimana misalnya, melakukan pemenggalan, melakukan penembakan secara massal, termasuk pembakaran terhadap pilot Yordania yang pernah terjadi. Iya. Terus kemudian juga pernah ada kasus seseorang ditali dengan papan kemudian ditenggelamkan, dan penenggelaman itu dilakukan secara live streaming. Jadi semua bisa menonton bagaimana sakaratul mautnya korbannya ini. Itu kan bukan kita kan kalau speechless nih Gus. Maksudnya gini, kita nggak usah bicara agama deh kalau kita bicara gitu ya. Iya. Kita bicara manusia. Ini maaf nih ya. Kadang-kadang ngeliat kurban dipotong aja Betul. suka Betul. aduh gitu ya. Iya. Karena Dan kalau ini kan manusia gimana ya? Ini bukan agama lagi loh Gus. ya, itu kenapa saya kemudian menulis buku judulnya adalah Bid'ah Ideologi ISIS ya. Sebetulnya bukan hanya ISIS tapi kelompok yang lain juga sama. Kenapa saya katakan bid'ah? Karena ini sebetulnya suatu hal yang baru kita jumpai di era sekarang gitu. Yang tidak pernah ada sebelum-sebelumnya. Karena begini, kalau kita melihat teladannya Nabi, membunuh hewan saja ada etikanya, ada adabnya. Nabi pernah melihat seseorang mau menyembelih hewan, mengasah pisaunya di samping hewan tersebut. Itu Nabi memarahi orang tersebut dan mengatakan, apakah kamu bermaksud membunuhnya berkali-kali? Jadi terhadap hewan saja ada etika yang harus kita lakukan gitu, apalagi manusia. Padahal nyawa manusia ini sangat berharga sekali. Dalam perspektif agama, Nabi mengatakan bahwa kalau seandainya Ka'bah itu roboh, bagi Tuhan itu lebih ringan daripada terbunuhnya satu nyawa. Gitu. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Ya, artinya nyawa manusia sangat amat diperhitungkan. Perhitungkan sekali. Bahkan Islam itu sebetulnya adalah agama kemanusiaan. Iya. Bagaimana misalnya contoh, kita hanya punya air 1 botol, hanya cukup untuk minum atau untuk berwudu. Itu Islam mewajibkan harus dipakai untuk minum. Gitu. Karena kehidupan. Dan ini banyak sekali terkait dengan bagaimana sisi kemanusiaan Islam, karena Islam itu agama kemanusiaan, dinul insaniyah ya.
sebagaimana ditulis oleh Habib Ali Al-Jufri, beliau menulis Al-Insaniyah Qabla Tadayun, kemanusiaan dulu baru beragama. Gus, sorry nih Gus, saya potong Gus. Kalau misalnya Gus